segeralah melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang ini 7 perkara. Hal tangdiruna, apakah kalian menunggu datangnya 7 perkara itu? Ya, illa faqran mungsiyan. Ya. Yang pertama, illa faqran mungsiyan. Jadi hal tangdiruna, apakah kalian menunggu-nunggu, menunda-nunda melakukan kebaikan? Illa faqran mungsiyan, kecuali nanti akan terjadi yang namanya yang pertama faqran mungsiyan, kefakiran yang melalaikan. Ya, kefakiran yang melalaikan. Apakah kalian ini menunda-nunda, tangdirun artinya menunggu-nunggu, menunda-nunda sampai nanti akan terjadi yang namanya kefakiran yang melalaikan. Kefakiran yang melalaikan. Orang fakir itu kebanyakan mereka itu akan sibuk mencari uang. Orang kalau diuji oleh Allah dengan kefakiran, itu nanti dia akan sibuk untuk mencari uang. Makanya kada an yakunal faqru apa? Kufron. Kada an yakunal faqru kufron. Hampir saja itu kefakiran bikin orang itu kafir. Na'udzubillah. Makanya kalau disuruh milih, kita ini suruh milih fakir yang sabar atau kaya tapi bersyukur. Para ulama mengatakan al-ahsan minhuma hada al-ghaniyyu syakir. Ayyuhuma afdal? Ayyuhuma ahsan? Al-fakiru sabir am al-ghaniyyu syakur? Al-ghaniyyu syakir. Maka para ulama mengatakan yang lebih utama al-ghaniyyu syakir. Kenapa jawab seperti itu? Karena kefakiran ini keadaan yakunal faqru kufran. Hampir saja kefakiran itu bikin orang kafir. Loh, berapa banyak orang gara-gara fakir kemudian dibantu oleh apalah gitu ya, kemudian dia itu nanti akan keluar dari agama, menjual agamanya dengan sesuatu yang remeh. Itu gara-gara kefakiran. Misalkan terjadi bencana, datang bantuan dari di luar Islam, kemudian mereka ditawari, kalau pian mau masuk agama kami ini yang kami kasih. Orang fakir dikasih fulus, khalas. Orang fakir nggak usah fulus, dikasih sembako, Indomie 1 dus, minyak 1 kilo, beras, gula, khalas. Nanti Jumat datang lagi ya ke tempat kami, bukan ke masjid, datang lagi ya ke tempat kami. Setiap Jumat dibantu dengan seperti itu. Setiap Jumat dibantu seperti itu. Sampai ini orang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut. Padahal Nabi mengatakan orang kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dicap, distempel jadi orang munafik. Awalnya munafik, nanti lama-lama udah 4 kali, 5 kali. Olas, nanti ujung-ujungnya apa? Masuklah dia ke agama selain Islam. Makanya hati-hati. Kefakiran ini membahayakan. Tapi kalau kita sudah minta yang terbaik dari Allah, kok seandainya dikasih miskin, maka kita akan bisa. Seperti miskinnya para sahabat, itu tidak ada sahabat miskin kemudian sampai meninggalkan sholat aja nggak ada. Sayyidina Ali kehidupannya kayak apa? Sayyidina Abu Bakar sendiri kehidupannya kayak apa? Sahabat-sahabat banyak yang miskin, tapi apakah miskinnya para sahabat itu membuat mereka semakin jauh dari Allah? Kada. Justru kemiskinan mereka jadikan itu sebagai apa? Sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Karena dengan kemiskinan mereka bisa bersabar. Ya, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu yang dicari sahabat. Kita jangan ya udah anak pengen kayak sahabat aja dah. Ya, hidup apa adanya. Lain lah ya. Iman kita dengan iman sahabat lain. Justru kita mintanya jangan anak minta hidup apa adanya lah kayak sahabat. Loh, ente emang iman ente kayak sahabat. Nanti ente dikasih miskin sama Allah kuat. Dikasih apa namanya? Serba kekurangan sama Allah kuat. Ya. Jangan minta miskin kayak sahabat, tapi mintalah iman seperti imannya para sahabat. Sehingga kalau dikasih kaya, kita bisa seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kita bisa seperti Sayyidina Utsman ibn Affan. Bahkan kita bisa seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau tajir, kaya raya dulunya. Tapi ketika Rasulullah memerlukan biaya
memerlukan dana untuk agama Allah, habis itu seluruh hartanya, tak terkecuali hanya pakaian yang dipakai. Sampai Rasulullah SAW sampai ngomong, loh Abu Bakar, terus apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu? Allah wa Rasuluh, ya Allah wa Rasuluh. Jadi minta semoga Allah kasih keimanan seperti imannya para sahabat, walaupun nggak mungkin gitu loh, tapi minimal kita sudah minta sama Allah, ya Rabb, sebagaimana engkau kuatkan iman para sahabat, kuatkan iman kami. Sehingga kalau dikasih kaya kita bisa seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalau dikasih miskin maka kita bisa seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, bisa seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Serba kekurangan, tapi itu tidak membuat Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ya hannu itu, ya Allah kami ingin hidup seperti sahabat, dikasih miskin bingung, nggak punya kendaraan aja bingung, nanti bingung nanti. Enggak, minta iman seperti sahabat, minta iman seperti sahabat, walaupun nggak mungkin lah iman kita bisa menyamai iman sahabat, tapi minimal kita sudah ada keinginan seperti itu. Artinya kalau kita dikasih kaya bisa seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dikasih miskin bisa sabar seperti sahabat-sahabat yang mereka hidup serba kekurangan. Badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran mungsiyan. Apakah kalian menunda-nunda amal kebaikan sampai nanti datang saatnya kalian miskin dengan kemiskinan yang melalaikan? Karena kebanyakan orang miskin itu lalai dengan tugasnya, alasannya aur gitu ya, sibuk, ayo majelis, sibuk, ayo sholat jamaah, sibuk, ayo kita sholat Jumat, sibuk, puasa, waduh nggak sempat, kerja keras nih, panas, kerjanya mungkin berat gitu ya. Jadi kemiskinan yang seperti itu kalau sampai datang kepada kita, hati-hati. Itu salah satu yang sangat berat. Ketika kita sudah seperti itu, gimana kita mau beribadah? Makanya segera. Santri itu di pondok ya ini sudah badiru bil a'mal. Jangan nunggu ente nanti miskin. Makanya sekarang ente amalkan yang jalbur rizik. Habis pokok surat Toha, ya Fattah ya Razzaq, la ilaha apa itu, la ilaha al-malikul haqqul mubin qabla dhuhur atau ba'da dhuhur, waqiah, amalkan semuanya dah, badiru bil a'mal ya, sehingga nanti ente insyaallah enggak dapat yang namanya faqran mungsiyan. Masa santri kena faqran mungsiyan, wallah ada musibah ya. Ini bahaya faqran mungsiyan. Kebanyakan orang kalau sudah kena kefakiran yang mungsiyan ini berat, susah. Diajak sholat jamaah berat, diajak sholat Jumat pun berat, diajak puasa berat, diajak sedekah berat, diajak hadir majelis berat. Kenapa? Karena fakir yang mana sibuk dah, lalai dengan tugas-tugasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi minta kepada Allah agar Allah berikan kita kemudahan urusan rezeki. Kalau udah miskin ini repot. Berapa banyak orang itu alasan kalau diajak hadir majelis, alasan karena sibuk, memang sibuk. Nah, itu faqran mungsiyan. Diajak sholat jamaah sibuk. Kenapa? Ya faqran mungsiyan, kefakiran yang melalaikan. Sudah miskin di dunia, miskin di akhirat. Na'udzubillah. Capek di dunia, orang miskin di dunia itu capek. Miskin di akhirat tambah lagi. Jadi miskin di dunia, miskin di akhirat. Capek di dunia, capek di akhirat. Kapan enaknya? Yang kedua, auginan mudghiyan, atau kekayaan yang menyebabkan kecurangan. Mudghiyan, yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Kecurangan. Orang kalau kaya ini nanti akhirnya sembarangan itu. Lupa, terlena. Mudghiyan yang melenakan, terlena. Membuat orang tuh terlena, kekayaan yang bikin orang tuh sudah nggak fokus dengan ibadah. Akhirnya semuanya diukur dengan duit. Gampang aja. Ya. Jadi kekayaan yang seperti ini juga kita takut.
sugih tapi enggak sugih, sugih tapi hatinya itu Masya Allah enggak enak. Walhasil minta seperti iman, seperti imannya para sahabat. Ketika kaya yang Masya Allah, ketika miskin pun masih Masya Allah itu loh. Jangan sampai kita menunda-nunda amal sampai-sampai nanti akan terjadi yang namanya ghinan mutghiyan. Itu kekayaan yang membuat orang tuh berbuat curang. Curangnya itu kepada siapa? Ya kepada Allah. Iya kepada manusia mungkin iya, terutama kepada Allah. Orang kalau sudah terlalu kaya, semuanya diukur dengan uang. Diukur dengan uang. Akhirnya cerobohlah dalam menunaikan hak-hak Allah. Ibadah-ibadah kepada Allah diremehkan sama mereka. Au maradun mufsidan. Atau yang ketiga, sakit yang merusak. Mumpung masih sehat, segera lakukan kebaikan. Mumpung masih sehat, hadir majelis. Mumpung masih sehat, banyaki sedekah. Mumpung masih sehat, rajinlah sholat berjamaah. Mumpung masih sehat, rajinlah baca Al-Quran. Mumpung masih sehat, banyaki baca sholawat. Sebelum nanti datang kalau sudah sakit parah, repot. Orang kena stroke, gak bisa apa-apa, sholat gak bisa, jamaah gak bisa, baca Quran gak bisa. Coba gimana? Orang setiap hari nggak pernah baca Quran. Setiap hari nggak pernah baca Quran. Satu hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Setiap hari dia lalui seperti itu. Sampai orang ini sakit kena stroke. Alangkah ruginya orang ini. Setiap hari dia lalui tanpa baca Al-Quran, tahu-tahu kena stroke sampai meninggal. Orang ini berarti seumur-umur nggak pernah baca Al-Quran. Nanti dia bukan baca tapi dibacakan Al-Quran. Ketika mau sudah dimasukkan ke liang lahat, yang dibacakan Al-Baqarah. Masa enak seperti itu? Apakah enak seperti itu? Terus nanti dikajikan 3 hari 3 malam gitu setelah mati, dikajikan seperti itu, tenang gitu. Alhamdulillah nanti juga dikajikan. Kenapa kita senang dikajikan bukan mengaji sendiri? Kalau dikajikan belum tentu loh kita enak. Itu hanya sedikit mengurangi siksa, bukan menghilangkan siksa. Mana yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin orang dikajikan dikubur 3 malam 3 hari 3 malam berturut-turut maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin? Kalau ada yang bisa menjamin, ya sudah, kita nggak usah ngaji Al-Quran, kita nggak usah sholat. Kalau ada yang bisa menjamin, itu hanya satu di antara 1000 cara untuk mengurangi siksa, bukan menghilangkan siksa sama sekali. Jangan kita melihat itunya kalau kita masih hidup. Kalau kita masih hidup itu jangan pernah nanti kebayang-bayang yang mensolati banyak. Jangan kebayang-bayang nanti dikajikan dikubur, nanti 3 hari 3 malam ditunggui dibacakan Al-Quran. Jangan mengingat-ingat itu. Kenapa? Takutnya nanti kita ini malas beribadah. Tapi lihat bagaimana ketika sakaratul maut, ini anak ini bisa aku ini bisa mengucapkan la ilaha illallah enggak nih? Ketika nanti masuk kubur, siapa yang menemaniku? Amal baikkah, amal buruk? Nanti di kubur aku kayak apa? Nanti dibangkitkan aku kayak apa? Mikir kayak gitu. Jadi sebelum datang masa sakit yang merusak, sakit yang parah, sakit yang kronis, maradun mufsidan, sakit yang kronis, maka mumpung masih sehat. Jangan nunggu sudah kena stroke, ini mulutnya ke kanan ke kiri, tangannya kayak ini nggak bisa bergerak, terus kita mau beribadah maksimal. Gimana kita mau beribadah maksimal? Kasihan kita kadang melihat orang tuh sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan pekerjaan, nggak sempat sembahyang, nggak sempat baca Quran, bahkan disuruh baca sholawat dikasih tasbih diterima, ditaruh dia di lemari. Padahal suruh bawa kemana-mana, bawa ini bawa sehari 3.000. Oh ini Ustaz makasih ya, kita ketemu lagi esoknya, mana aja tasbih? Lah lupa Ustaz bawa. Baca aja kemarin 3.000. Nah lupa juga Ustaz, kada sempat aur. Dalam hati memang inti ini neraka gimana? Susah diajak masuk surga ini. Ya akhirnya ya Allah kasihan, kok hanya sibuk dengan itu. Kapan kita berubah?
Kapan kita ini sempatkan waktu untuk hadir majelis, waktu untuk sholat berjamaah, waktu untuk baca Quran, waktu untuk baca sholawat? Kapan kita sempatkan waktu untuk itu? Jadi jangan sampai nanti kalau sudah sakit, kena stroke, baru bingung. Ya, stroke itu kalau dulu untuk umur yang usia 50 tahun ke atas. Sekarang itu anak umur bayi umur 10 bulan, belum setahun, itu tiba-tiba kena stroke, kan aneh. Abi punya sepupu, adik sepupu, meninggal umur 28 tahun, kena stroke. 28 tahun, kena stroke. Jadi jangan merasa aman, apalagi yang umur-umur sudah 40, apalagi udah ada gejala gitu loh. Heran, sudah ditegur sama Allah kena gejala stroke. Sholat masih malas, disuruh hadir majelis susah. Alasannya macam-macam. Ke guru sana, kada, ke guru sana kada, ke guru sana kada. Ya, orang kalau nggak punya guru itu gurunya siapa? Syaitan. Man laisa lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Hati-hati itu. Ulun kada mau ke sana, ke guru ana kada mau, ke guru sana kada. Ulun sudah belajar sendiri di rumah lah, ini sudah malah ngaku malah itu. Belajar sendiri di rumah, ini gurunya siapa? Syaitan. Naudzubillah. Sudah dikasih ditegur sama Allah, kena gejala stroke. Sholat masih malas, hadir majelis masih belum mau, baca Quran apalagi, suruh baca sholawat yang enak tinggal mencik tasbih digital masih aja berat. Mentang-mentang sudah rajin bersedekah katanya, tapi sedekahnya itu nggak sesuai. Terus apa yang diandalkan? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau melihat seperti itu, ente tinggal doa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kayak orang mati sudah itu. Kayak orang mati. Kalau Imam Syafi'i kan lebih keras lagi ya kan, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Tapi jangan itu. Kalau Abi enggak usah ditakbiri 4 kali. Doakan aja, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Padahal itu doa untuk siapa? Untuk mayit. Jadi samalah, mirip-mirip. Kalau Imam Syafi'i fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, Pak Haji Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Loh Ustaz, takbir apa itu? Takbir sholat jenazah. Siapa yang mati? Pian Pak Haji. Pian itu kayak orang mati, hidup tapi enggak hidup, makanya ditakbiri. Ini siapa itu? Ajaran siapa itu? Imamuna Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kasihan, kita kasihan, didoakan terus Allah mahdi, Allah mahdi, Allah mahdi. Ya, jadi kalau ketemu orang-orang seperti itu, kita doakan dalam hati, ya Allah kasih dia hidayah, kasih dia hidayah, kasih dia hidayah, kasih hidayah, kasih dia hidayah. Kenapa? Kasihan, kasihan. Udah ditegur sama Allah, sakit, gejala stroke, masih seperti itu. Akhirnya apa? Kok masih aja malas ibadah, Allah kasih stroke. Nah baru dia sadar. Kita jenguk nangis-nangis, mau ngomong nggak bisa lagi, mau nulis nggak bisa. Akhirnya gimana? Nunggu seperti itu, ibadah susah. Mumpung masih sehat, jangan disia-siakan. Itu yang keberapa itu? Atsalis, yang ketiga. Au haraman mufnidan, atau datang yang namanya apa? Datang yang namanya masa tua, haram. Mana haram? Masa tua, kepikunan, pikun, mufnidan. Mufnidan itu artinya ngomong yang lantur gitu. Al-fantu fil asal al-kadhib, dusta. Mana aslinya gitu. Tapi wa afnada takallam bil fanad. Artinya apa? Ni qaulu li syekh idza harama qad afnada, yani yatakalam bil munharif minal kalam, ya. Jadi ngomongnya itu ngelantur gitu. Ini haraman mufnidan, masa tua yang menyebabkan nanti omongan kita ini kada karu-karuan. Pikun ya. Pikun, kepikunan. Haraman, kepikunan yang menyebabkan mufnidan itu nanti ucapan yang melantur. Kemana-mana itu ucapannya itu. Gak jelas ya, nunggu gitu. Udah pikun gimana mau ibadah? Yang ada kayak minta kopi misalkan, cu kopi cu, dikasih kopi. Kayak tadi minta teh
Padahal jelas ente dengar kopi. Akhirnya ente gregetan, setiap ngomong ente rekam. Nanti kalau minta teh dikasih kopi, minta kopi kasih teh, ini loh kayak ini. Kada itu lain aku katanya. Masih ngomong lagi. Itu lain aku itu. Astagfirullah. Ya Allah, nunggu seperti itu mau ibadah nggak bisa. Nggak bisa. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat gitu loh. Atau yang ke berikutnya yang berapa itu? Yang ke khamis, mautan mujhizan. Atau kematian tibanya kematian yang mujhizan, yang menghilangkan segalanya. Ada kematian itu disebut hadimul ladzat. Itu sama ya, mujhiz itu sama dengan hadim, menghilangkan segala kenikmatan. Atau nunggu nanti kalau udah mati baru menyesal. Dan kematian semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jangan menunggu itu baru kita ya Allah. Ya, dan itu akan cepat loh datangnya itu. Kapan datangnya nggak tahu. Kapan datangnya kematian itu nggak tahu. Tapi itu pasti akan datang. Mumpung masih ada kesempatan untuk beribadah, mumpung masih ada kesempatan untuk baca Quran, mumpung masih ada kesempatan untuk murojaah, mumpung masih ada kesempatan untuk baca sholawat, berzikir, baca. Mumpung masih ada kesempatan untuk hadir majelis, kesempatan untuk sedekah, kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Jangan nanti mati baru menyesal. Atau yang keenam, awid dajjal. Makanya orang kalau sudah mati itu apa yang bisa dilakukan mereka? Mau ibadah nggak bisa. Masya Allah, kematian itu sudah. Kalau sudah kita ini di dalam kubur itu apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Kita renungkan baik-baik. Kalau sudah kita mati berada di kubur itu apa yang bisa kita lakukan? Mana itu rumah kita yang selama ini kita mati-matian mengumpulkan uang untuk bangun rumah? Mana itu mobil mewah kita, mobil kita yang selama ini kita mati-matian kerja untuk mengumpulkan uang nukar mobil? Mana itu jabatan yang kita habis-habisan untuk mendapatkan jabatan itu? Mana kecantikan, ketampanan? Mana semuanya? Kalau sudah posisi kita ini seperti ini di kubur, apa yang bisa kita lakukan? Mumpung masih hidup, kalau mau baca Quran segera baca. Jangan ditunda lagi, wallah. Dan itu semuanya akan datang. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, fal mautu atin an qarib. Kematian itu datang sebentar lagi. Kematian datang sebentar lagi. Paling lama 70 tahun. 60 tahun untuk kita semuanya. Paling lama 60 tahun. Yang sekarang umurnya 20, ya paling mentok 80 tahun lah. Yang sekarang umurnya 40 apalagi. Paling lama 60 tahun. Kenapa kita harus lupa dengan yang namanya kematian? Sehingga kita ini asyik dengan kerjaan kita, asyik dengan kesibukan kita. Kita lupa bahwasanya mati itu perlu bekal. Ayo, badiru bil a'mal. Bersegeralah, segera. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Hati-hati kalau kita menunda ini. Kenapa? Bahaya. Kalau dah kematian datang, kelas. Apa yang bisa kita lakukan? Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Atau mau nunggu datangnya dajjal sehingga kita mau beribadah, nggak bisa. Kalau dajjal sudah turun, sudah. Dajjal akan menawarkan kenikmatan surga yang sementara. Tipu dayanya dajjal itu. Kalau kita ini nggak biasa beramal baik, ya ikut aja itu apa kata dajjal. Jangan sampai loh. Rasulullah itu minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Hati-hati. Awis sa'ah. Jadi dajjal itu jurgi fasyarru ghaibin yuntadhar. Seburuk-buruk perkara yang gaib yang ditunggu. Ya, jadi seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu itu ya dajjal, yuntadhar. Ya. Dan ini para pengikut-pengikut dajjal mereka sudah
Senantiasa mereka melakukan ritual-ritual untuk menyambut kedatangan Dajjal. Dan kita ini kayak apa nanti ini? Kita nggak tahu kayak apa kita ini, selamat atau kada, anak-anak kita, keturunan kita kayak apa Dajjal kalau keluar, kayak apa kita nggak tahu. Mumpung Dajjal belum keluar, ayo lakukan kebaikan. Badiru bil a'mal. Ya, awis sa'ah fasa'atu adha wa amar, atau nunggu nanti datangnya apa? Hari kiamat. Yang mana hari kiamat? Yang mana hari kiamat itu adalah hari yang paling besar bencananya dan paling pahit. Paling pahit, paling gak enak itu hari kiamat. Nah, azabnya itu paling dahsyat dan paling gak enak itu hari kiamat. Terus kita mau nunggu itu, mau menyesal, percuma. Penyesalan di hari kiamat itu percuma. Kita menyesal di hari kiamat, ya Rabb berilah waktu, jangan kiamat dulu, nggak bisa. Kematian datang terus, ya Rabb undur ya Allah, beri aku waktu sehari aja, aku akan beribadah ya Rabb. Sehari aja aku akan bersedekah ya Rabb, aku akan sedekahkan seluruh hartaku ini untuk di jalan Allah ya Rabb. Izinkan aku hidup sehari saja ya Rabb, sehingga aku bisa sholat ya Allah, aku bisa baca Quran ya Allah, aku bisa baca sholawat ya Allah. Tapi apakah mungkin gitu loh ya? Idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Nggak bisa diundur sedetik aja, nggak bisa diajukan, nggak bisa diundur, nggak bisa. Jadi badiru bil a'mal, bersegeralah lakukan kebaikan segera sebelum datang itu 7 di antara perkara-perkara tadi itu, dan semuanya itu adalah perkara-perkara yang mencegah orang untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Jadi 7 tadi. Yang pertama sakit, yang pertama tadi apa? Kefakiran yang melalaikan. Yang kedua kekayaan yang membuat orang itu semakin jauh curang, melakukan kecurangan. Yang ketiga sakit yang merusak, sakit yang kronis. Yang keempat adalah masa tua yang pikun sehingga ngomongnya itu ngelantur. Au mautan mujhizan, atau kematian. Yang kelima kematian yang menghilangkan segala kenikmatan yang ada. Yang keenam awid dajjal, seburuk-buruknya perkara yang ditunggu. Atau yang ketujuh awis sa'ah fasa'atu adha wa amar, ya, hari kiamat, yang mana hari kiamat ini adalah hari yang paling dahsyat, siksaannya paling pahit. Masya Allah, naudzubillah.